Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Wafia Lubabah, NIM E2018-2223. Di sini saya akan menyampaikan resume saya tentang kebijakan moneter dalam Islam. Nah, dari video yang sudah saya lihat dan saya dengarkan, di sini saya dapat meresumenya. Yang pertama tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan yang memperbaiki ekonomi dari jumlah uang yang beredar, bertujuan agar perekonomian masyarakat itu berjalan dengan lancar dan baik, sehingga masyarakat kembali sejahtera. Nah, target kebijakan moneter ini bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau masyarakat suatu negara. Dalam melakukan kebijakan tersebut ada 4 hal yang menjadi target. Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, target ini harus dicapai, yaitu harus mencapai kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial ekonomi, kestabilan harga mata uang, distribusi kekayaan atau mobilitas dana tabungan, dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang efektif. Nah, mekanisme tentang kebijakan moneter Islam ini, mekanisme itu adalah alat atau cara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, bagaimana Islam mengatur kebijakan moneter? Jadi seperti halnya Khalifah Umar bin Affan yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai pengaturannya. Di antaranya yaitu melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli. Yang kedua yaitu pelarangan pemalsuan uang. Selanjutnya melakukan perlindungan pada inflasi, dan yang terakhir yaitu mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, di situ juga dijelaskan ada reserve ration, yaitu suatu presentasi dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Ada kebijakan dorongan moral juga, lending ration dalam hal ini yang artinya yaitu pinjaman kebaikan. Terus profit sharing, ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar maka keuntungan untuk nasabah juga meningkat. Government instrument sertifikat, yaitu merupakan pengganti sertifikat Bank Indonesia. Itu resumen yang dapat saya simpulkan. Terus di sini tanggapan saya mengenai kebijakan moneter dalam Islam ini yaitu untuk memperbaiki ekonomi dan peredaran uang, serta agar perekonomian masyarakat itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kebijakan moneter dalam Islam ini harus mempunyai target yang harus dicapai dan sesuai dengan perekonomian masyarakat. Ya, seperti Khalifah Umar bin Affan itu yang mengatur sektor moneter dan peraturan terlebih dahulu gitu. Instrumen yang diperlukan dalam kebijakan moneter Islam ini diharapkan tidak hanya membantu mengatur penawaran uang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terdapat sejumlah elemen untuk mengatur hal ini, yaitu target pertumbuhan, saham publik, cadangan wajib resmi, pembatas kredit, dan alokasi kredit. Bahwasanya untuk mewujudkan kebijakan moneter Islam tidak hanya harus dilakukan reformasi dan perekonomian, namun peran positif masyarakat yang diperlukan dan harus berjalan seirama. Itu jadi kebijakan moneter ini untuk memperbaiki perekonomian yang ada di masyarakat. Perekonomian yang ada di masyarakat ini agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, karena judulnya yaitu kebijakan moneter dalam Islam. Nah, seperti itu. Jadi harus mempunyai target. Jadi harus mencapai target-target yang sudah ditentukan itu. Ya seperti Khalifah Umar bin Affan itu yang sudah mengatur sektor moneter dan peraturannya sudah sejak dulu. Nah, itu resumen dan tanggapan saya. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata atau kurang lengkap, saya Frida Wafia Lubabah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.